Senang nggak kira-kira Pak? Jadi ayat ini kira-kira menggembirakan atau menyedihkan? Menggembirakan, tapi ada salah satu sahabat jadi dengan diturunkannya ini menggembirakan. Pertama, risalah Islam itu rampung gitu yang dibawa oleh Nabi ini. Tapi ada satu sahabat yang bersedih, namanya Sayyidina Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sedih, masih kecil gitu ya. Ditanya, wahai anak, kenapa dengan adanya ini kamu menangis sementara yang bergembira? Beliau menjawab, dengan disempurnakannya risalah Islam ini pertanda kita akan berpisah dengan orang yang akan kita cintai. Karena kalau risalah ini sudah selesai, tugas sudah selesai, pasti akan kembali. Maka saat itulah menangis seluruh sahabat. Dan benar terbukti. Ya, benar terbukti. Pas saya turunkan ayat ini, beberapa hari kemudian Rasulullah wafat. Itu Ibnu Abbas, makanya beliau salah satu guru tafsir. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pertanyaan, kalau memang dikatakan berdasarkan ayat ini Islam itu sesuatu yang kamilun syamilun, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang menyeluruh, di mana letak kesempurnaannya? Di mana letak keparipurnaannya? Hanya akan menjadi bahan kajian kita malam ini. Kita akan coba ulas dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Boleh sambil makan? Kalau saya nggak boleh. Awal ya, apa itu sih? Harus dimakan, kalau disuguhin harus dimakan. Ya tuh ini. Wow, udah roti sama risol ya. Apa? Monggo sambil makan. Sempurna dalam mengatur apa daiminya, interaksi yang terus menerus, hubungan yang terus menerus. Jadi Islam itu diatur untuk menata hubungan, ternyata menata interaksi. Ya. Interaksi apa? Yang pertama, interaksi manusia dengan Tuhan, dengan Roh yang kita kenal dengan hablum minallah, vertikal konteks yang sifatnya spiritual.
Apa bentuknya? Bentuk interaksi kita dengan Allah itu, yang pertama masalah akidah, yang kedua masalah ibadah. Ketika kita berakidah Islam, itu sebenarnya kita sedang berinteraksi dengan Allah. La ilaha illallah. Maknanya la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Berarti kita menegasikan atau menolak semua sesungguhan selain daripada Allah. Dan seterusnya, perkara-perkara yang wajib diimani. Yang kedua, itu adalah perkara ibadah. Karena apa? Karena ibadah itu interaksi manusia dengan Tuhan. Kan bentuk ibadah macam-macam ya Pak? Benar nggak Pak? Kalau orang dulu menyebutnya sembahyang. Sembahyang orang dilanggar. Gitu. Benar nggak? Orang sini gitu. Tahu melanggar Pak? Kalau Sumatera nyebutnya surau, runtuhnya surau Pak. Jadi sembahyang dilanggar. Nah tidak ada sejarahnya manusia tidak sembahyang, tidak punya sembahyang, tidak ada. Berarti apa? Manusia memang berinteraksi dengan sesuatu yang maha hebat, sesuatu yang maha mampu berbuat segala sesuatu. Yang itu dikenal dengan Tuhan atau God atau ilah. Nah, bagaimana cara manusia itu berinteraksi dengan Tuhan yang memang ini benar-benar diridhoi oleh Tuhan dengan Al-Khaliqul Mudabbir? Maka Allah menurunkan kanjeng Nabi. Nah, diturunkanlah tata cara ibadah, dan semua praktek ibadah itu dipersembahkan atau diberikan kepada manusia, dan untuk manusia, dari sisi manusia itu sebagai manusia. Itu hubungan manusia dengan dirinya. Jadi diri kita ini berinteraksi dengan diri kita. Kira-kira ada nggak satu hari saja manusia tidak berinteraksi atau tidak berhubungan? Ada nggak? Nggak ada. Minimal dia berhubungan dengan dirinya. Berhubungan dengan dirinya itu bagaimana dia mensikapi dirinya, gitu maksudnya. Misalnya apa? Bentuknya al-nabma, masalah makanan. Diajarkan nggak dalam ajaran Islam makanan? Diajarkan. Ada fikihnya tentang masalah makanan. Ada yang halal, ada yang haram. Banyak yang halal, banyak yang haram. Makanan. Banyak yang halal. Yang haram sedikit. Jadi yang haram itu yang ada dalil yang haramkannya itu aja. Kayak daging kambing, ini kambing. Kemarin Idul Adha ya, apa sapi. Yang haram apanya Pak? Darah aja kan sama kotorannya kan. Yang lainnya halal, jeroan halal. Bapak dagingnya apa lagi? Bijinya itu yang suka bawa kantongin halal. Kita bisa ngincer itunya dulu tuh. Jadi goreng nanti enak, goreng asam. Ya, kalau yang halal. Di presto itu. Semua halal. Sehingga yang halal itu pasti banyak. Ya, makanya karena banyak ini repot juga kalau harus ada sertifikasi halal ya. Ya mestinya sertifikasi haram aja gitu. Gak apa-apa mie mengandung daging apa yang haram? Daging anjing. Nah. Daging anjing apa daging anjir? Daging anjir. Tulis aja haram gitu kan. Ya, kalau semuanya ada harus dihalalkan kan ini gimana ini? Ada sertifikasi halalnya kayak ini. Ya, ya bercanda. Ya gitu. Nah, itu diatur. Ya masalah makannya mana yang boleh, mana yang kagak. Ya terus gitu Pak. Itu masalah apa? Al-mat'uma, al-mashrubat, masalah minum. Masalah minum diatur Pak. Mana yang boleh, mana yang kagak, kan gitu ya. Ada aturannya nggak? Ada. Ya, pasti aturannya untuk kebaikan manusia. Yang ketiga masalah apa? Al-malbusa. Al-malbusa itu apa? Masalah pakaian. Ada nggak aturannya? Ada. Islam mengatur masalah tata
tentang masalah pakaian. Memang dibedakan antara rijal wa nisa, ya. Antara perempuan dan laki-laki itu dibedakan. Kalau untuk laki-laki itu masalah pakaian ini maupun wanita bukan masalah merek, bukan masalah warna, bukan masalah style, bukan. Tapi acuan bakunya itu jelas dalam membahas fikih. Kalau untuk laki-laki itu cukup untuk menutup aurat baina surah wa rukbah, antara lutut dan pusar. Jadi dari lutut sampai pusar tertutup itu sudah cukup sebenarnya kalau buat laki-laki. Kalau kita sholat pakai celana yang nutupin pusar sampai ke lutut, kira-kira sholatnya sah nggak? Sah. Misalnya saya dapat jalur khutbah Jumat pakai celana begitu aja. Ibaratullah. Kira-kira sah itu? Ya sah, karena bukan baik bahwa lupa, cuman kan jamaah pada bilang itu sudah lama begitu ya. Itu jadi begitu. Nah, berarti bukan sekedar hukum, di situ ada nilai estetika, keindahannya. Orang yang lebih ahsan juga banyak pakaiannya. Nah kalau ini nggak ada namanya pakaian muslim tuh nggak ada. Ini koko, pakaian muslim kan? Oh, ada namanya koko Chinese kan? Jadi pakainya sama tuh, kayak jubahnya begini. Ya ini Arabian style, batik Indonesian style, gamis Arabian style, dasi, meja American style. Nah, intinya baina surah wa rukbah, antara lutut sampai pusar tertutup itu sah. Masalah pakaian diatur sedemikian rupa. Untuk wanita ada plusnya. Pembahasannya beda. Kalau wanita itu aurat. Pertama, satrul aurat, seluruhnya aurat. Kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, dia juga harus memakai jilbab. Jilbab itu yang mana? Ini nama makanya ya. Itu namanya khumur, jamak dari khimar. Di atas itu namanya kerudung. Kalau jilbab itu pakaian. Ya. Yang tidak nyeplak, tidak tembus panas, menutupi seluruh tubuh dan sampai ke leher kiri. Kalau kumur itu dari kepala. Nah, itu nggak bisa dilakukan oleh misalnya ormas, ya. Apalagi misalnya lagi RT RW di sini ngambil kebijakan, siapa yang nyolong ketahuan kita potong tangannya. Tapi terus dibuktikan, berarti ada tanda dan macamnya. Ini butuh namanya negara atau kekuasaan. Sehingga Islam juga membahas masalah negara. Yang dalam khasanah Islam disebut sultan atau agama tidak ada, tidak diajarkan. Masalah ekonomi, bagaimana itu masalah distribusi, masalah pengelolaan sumber daya alam. Islam diajarkan. Ada masalah mata uang, ya, masalah kelangkaan barang, masalah penentuan harga price, masalah upah gaji perburuhan, itu diajarkan di dalam Islam dengan ajaran yang memuaskan akal sesuai dengan fitrah dan menerangkan jiwa. Begitu ya. Nah, cuma kemudian Bapak-bapak rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini itu ada satu paham yang itu disadari atau tidak mengkerdilkan ajaran Islam.
Apa itu pahamnya? Pahamnya itu adalah fasluddin anil hayah, memisahkan agama dengan kehidupan. Coba kalau kita berpikir tentang agama ini, kira-kira yang ada dalam pandangan kita apa? Bicara tentang Islam, sholat, apalagi puasa, zakat, menjuari, menuju bulan, ruqyah, bekam, maulid, apalagi ngusir kuntilanak. Nah itulah agama. Persoalan lain, jangan bawa agama kemarin, begitu. Usaha ngomongin hal haram, ngomongin agama baik, ngomongin agama musola gue, emang baru gini kan begitu. Jadi salah paham. Kenapa? Karena risalah ini hadir untuk mengatur kita. Supaya apa? Supaya kita bahagia. Kalau orang yang jauh dari agama, kira-kira bahagia apa sengsara? Coba deh Bu, ada ibu kan ya? Bu, lebih senang melihat suaminya soleh apa suaminya bergajulan? Tuh Pak, ibu-ibu lebih bahagia kalau suaminya soleh. Bapak-bapak, kira-kira lebih senang istrinya soleha apa istrinya bergajulan? Ya pasti senang istri soleha. Satu kebahagiaan itu, benar nggak? Solehah, soleh itu ajaran agama, ajaran Islam. Pasti membahagiakan. Gitu. Kita orang tua lebih senang atau bahagia punya anak yang soleh, solehah, atau anak yang nakal. Ya kita senang yang soleh. Nanti agama itu pasti membahagiakan. Nah, Bapak yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dalam ajaran Fasdulin al-Hayat yang disadari atau tidak oleh kita sekarang ini, ya. Jadi Islam itu hanya dianggap ajaran spiritual, hanya ajaran yang mengatur hubungan ruhiyah. Padahal tidak begitu. Ya, semuanya diatur oleh ajaran Islam. Semuanya ada, semuanya lengkap. Nah, kenapa bisa demikian? Oh, panjang sejarahnya, panjang kisahnya. Ya makanya gelar haji itu hanya ada di Indonesia, Pak. Gelar haji ya, di Nusantara, Malaysia termasuk. Ya, kenapa begitu? Karena kalau di catatan atau bukunya Pak Dr. Akub Suginto, bukunya itu judulnya Politik Hindia Belanda, itu menarik itu saya baca. Di situ dijelaskan menurut Snapukron, dia Belanda gitu lah, penasehat waktu itu yang dia kemudian orang Islam 5 tahun di Mekah. Nah dia itu menyatakan tadinya Belanda itu melarang orang pergi haji, Pak. Karena begitu pergi haji, baliknya itu langsung melakukan perlawanan yang hebat. Ya. Maka kemudian salah satu hormatan yang diberikan oleh masyarakat atau warga orang yang berangkat haji itu dipanggil haji atau al-haji. Padahal al-haji itu orang yang sedang berangkat haji, Pak. Al-haji itu orang yang sedang berangkat haji. Musolli itu orang yang sedang sholat. Muzaki, orang yang melakukan pembayaran zakat. Kita berpanggil haji. Ya Nabi Muhammad berapa kali pergi haji, Pak? Ada dalam kita disebut haji Nabi Muhammad gitu, atau haji Abu Bakar gitu. Ya, nah, itu sebagai bentuk penghormatan. Karena pulang dari sana perawannya sangat sengit dan jadi jual ya. Haji Omar Said Cokro, Aminatul contoh. Haji Agus Salim Haji. Maka Belanda marah. Gitu. Nah kemudian nasihati oleh Rasulullah, jangan dilarang. Nah, menurut pemahaman yang menurut Mas Islam itu ajarannya ada 3 bentuknya. Yang pertama Islam spiritual tadi, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Yang kedua Islam sosial. Islam sosial itu ya tadi menurutnya ya masalah tolak, nikah, tolak, ujuk, waris. Ya. Yang ketiga Islam politik, katanya gitu. Islam politik itu Islam yang mengatur penataan publik, ekonomi, sosial, politik, budaya, pemerintahan, bernegara. Itu ajaran Islam itu ada juga. Nah, nomor 1 jangan dilarang, kasih fasilitas. Nomor dua itu juga
Jangan dilarang, kasih fasilitas. Maka di situ didirikannya satu departemen yang khusus mengurusi masalah agama, namanya departemen agama itu. Ada istilah Belandanya, ya. Ada istilah Belanda, saya lupa ya. Nanti dicek lagi. Nah yang ketiga ini yang bahaya. Islam yang mengatur masalah tadi, masalah peradilan, masalah ekonomi, sosial, politik, ini tidak boleh tumbuh sedikit pun karena ini akan menghilangkan eksistensi Belanda. Nah, penjajah telah pergi, telah hengkang, betul nggak? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Darah para sahabat, para pejuang itu masih situasi 17-an katanya ini ya. Gitu. Itulah pengorbanan itu dan sudah pada pergi itu udah pada merah. Belanda, ya, Portugis, Inggris, Belanda, apalagi Jepang, udah pada pergi. Nah, tapi cara berpikirnya ini pergi juga nggak? Nah, ternyata masih ada. Contoh Pak. Contoh. Misalnya bapak anak minta motor, Pak beli motor Pak. Iya kan? Ya insya Allah ya nak. Kalau bapak ada rezeki kan gitu ya. Amin kita anak. Yang namanya orang tua diminta begitu kan jadi bahan pikiran ya. Iya ya anak gue udah gede. Dia butuh motor gimana caranya nih? Dia jalan di pinggir jalan raya Nusantara lihat tuh. Cukup DP 2 juta atau 1 juta, Bapak dapat motor, Anda dapat motor. Apa yang berpikiran Bapak kira-kira? Apa yang berpikiran kita kira-kira? Ini kira-kira nih. Mikir kita apa coba? Dari mana nih kira-kira gue jadi DP nih? Gue narik ke arisan dah. Benar nggak? Kita lihat, apa segala macam. Kita berpikir, gaji gue sekian. Kayaknya dapat kalau di bang sebulan 1 juta mah. Cari dan punya motor, beli motor tuh cara berpikir kita begitu. Betul gak? Pernahkah kita nggak berpikirnya gini? Bagaimana menurut saya? Pernah nggak berpikir begitu Pak? Menurut hukum Islamnya bagaimana ya masalah perkreditan? Pernah nggak? Gue lah kalau pernah bikin beli uang buatan soleh. Bener, buatan soleh itu mah jarang 1000 atur. Kita berpikirnya itu bagaimana kita mendapatkan barang itu, kita nggak pernah berpikir bagaimana hukumnya dulu, bagaimana pembahasannya, bagaimana Rasulullah mengajarkan masalah ini, benar nggak? Benar nggak? Salawat malu pada rajin baca, kan begitu. Apa yang dibaca itu salawat luar biasa bagus, tapi giliran kehidupan kita berlepas diri dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah kita berpikir bagaimana Rasulullah mengajarkan masalah jual beli teh. Saya pernah berpikir nggak? Jarang Pak. Begitu yang ada pikiran kita bagaimana caranya ini. Benar nggak? Nah artinya apa? Disadari atau tidak, itu kita termakan dengan gagasan fasluddin anil hayah, memisahkan agama dengan kehidupan. Itulah yang disebut dengan sekularisme. Contoh. Misalnya di sini musola dimasukin patung. Ya, pesannya ini buat disembah. Kira-kira kita marah nggak? Nolak nggak? Ya nggak sembahyang, itu pasti marah, betul nggak? Apa-apa ini berarti, ya, luar biasa masalah spiritualnya terjaga, masih apik, masih utuh. Sense of crisis itu masih ada, gitu. Sense of apa lagi? Belonging, itu masih dimiliki. Atau misalnya dapat info ternyata makanan ini mengandung daging baby atau ada jeroan anjay gitu. Daging anjay dalamnya. Kira-kira marah nggak kita Pak? Berontak hati kita. Begitu makan kira-kira bagaimana rasanya? Astagfirullahaladzim, gue makan risol rasa daging anjay. Wah, dicolok-colok muntah ya Allah, kita tobat ampun ya Allah, kan gitu ya? Betul ya? Masih ada dalam makanan sense of crisis. Tapi dalam muamalah Pak, kita biasa-biasa aja.
melakukan aktivitas riba, ya biasa. Karena dianggapnya itu tidak ranah agama mengatur. Ya. Ada orang melakukan perzinahan, ada nggak? Banyak, bener nggak? Banyak Pak. Wah, yang namanya nakalan remaja itu datanya lihat apa? Ngeri Pak. Itu yang zina, belum yang LGBT, wah ngeri. Ada rasa bagaimana keislaman kita. Nah, lagi jadi sekularisme itu tidak hadir begitu saja, tapi ternyata dibentuk, dipola. Sekarang pelajaran agama dah di sekolahan seminggu berapa jam? 2 jam kan? Kalau dia nggak ngaji itu bocah, berarti apa yang asupan dalam alam pikirannya? Nanti coklat, bener nggak? Makanya anak-anak itu lebih ngerti jauh dari Pak Boy, bener. Ketimbang dia bagaimana berbicara masalah tauhid yang dalam pikiran. Nah artinya apa? Ini satu kondisi hari ini yang kita hadapi. Tapi katanya saya suruh ngaji kekinian ya. Nah oleh karena itu Bapak yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam forum ini saya ingin sebenarnya buka cakrawala berpikir kita bareng-bareng ya. Bahwa pertama saya ingin menegaskan Islam itu bukan hanya ajaran spiritual. Dia selain dia pandangan hidup, dia juga sebuah sistem, dia juga sebagai sebuah ideologi yang itu menjadi mu'alajah li masyaikil hayat, menjadi problem solving, menjadi solusi buat kehidupan kita. Kira-kira begitu. Ya walaupun yang dibawa Rasulullah ringkasnya itu 3 itu aja. Iman, Islam, apalagi itu lagi? Ihsan kan? Ketika Nabi datangin malaikat Jibril. Nah, iman ini ada ilmunya. Ilmunya namanya akidah. Ya. Atau tauhid atau fiqhul akbar. Akidah itu ilmu, Pak. Akidah itu ilmu. Ya. Zaman Rasul ada nggak sifat 20? Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah. Itu ada nggak zaman Rasulullah? Sahabat misalnya nih di Masjid Nabawi. Ya jadi Masjid Nabawi itu ya sebelum maghrib 5:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu kita ke masjid. Wujud di dalam mukhalaf itu kain menjadi. Nah kenapa itu muncul? Ilmu Pak. Ilmu yang membahas keimanan itu namanya akidah. Karena ini ilmu, ya maka di situ ada ijtihad basyari namanya, ada ijtihad manusia. Nah ijtihad manusia ya berpotensi menghasilkan ikhtilaf, perbedaan. Nah, sehingga dari perbedaan itu menghasilkan madhab. Ada namanya madhab akidah. Nah, kalau kita madhab akidahnya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Nanti ada Jabariyah, ada Mu'tazilah. Bagaimana dengan Syiah? Syiah itu bukan madhab akidah awalnya, dia madhab politik. Ya kemudian ada yang namanya Islam. Ya, itu di bawah Rasul cuma 3 intinya lah. Iman, Islam, Islam. Apa itu Islam? Yaitu yang kita kenal dengan rukun Islam. Nah Islam ini ada ilmunya. Ilmunya namanya apa? Syariah atau fiqh. Artinya ada ijtihad basyari, ada ijtihad manusia. Ijtihad manusia menghasilkan khilaf. Jadi kita kenal dengan mazhab fiqh yang sampai ke kita itu 4 mazhab. Ya, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, Al-Hambali. Gitu. Nah, yang ketiga apa? Ihsan. Nah, dari ihsan ini, ihsan itu apa ihsan, Pak? Anta'budallaha ka'annaka fa illam taraka fa innahu. Kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah, kan begitu. Kalau nggak bisa berseolah, yakinlah bahwa Allah melihat kita, intinya begitu. Nah dari ihsan ini menghasilkan satu disiplin ilmu namanya tasawuf. Nah dari 3 itulah kemudian membahas semua persoalan kehidupan kita. Dan itu yang akan menjadi bahan hisab. Kita hisab itu pakai itu Pak, bukan pakai yang lain.
Nanti di akhirat kita dihisab sejauh mana ketaatan kita kepada Allah atau at-taqayyud bi ahkam syariah, bukan pakai yang lain. Gitu. Makanya di sini pentingnya kita melakukan kajian. Kalau ini rutin kajian. Rutin ya? Dari minggu ya? Iya kan saya nanya Pak Haji, temanya apa? Tema apa saja? Kekinian aja saya, waduh, ini ya. Nah, kalau saran saya aja anaknya baca kitab gitu aja. Kalau rutin buka kitab. Ya, apa hadis apa artinya? Atau fikih, atau apa? Tafsir, macam lah. Kita enak. Ya, tapi karena dia request begitu ya nggak apa-apa. Dia namanya juga sama cowok panggilan. Ya. Bagaimana permintaan ya? Bagaimana konsumen? Tapi intinya sebenarnya kita enak aja kan kita. Ya, kalau kita jelas Pak. Karena yang namanya ngaji qiraatul kutub. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sampai di berapa nih? Oh, bilang. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih kepada Ustaz Dede Wahidin. Bila ada dipersilakan. Ada yang bertanya? Coba. Mereka masih mengikuti aturan yang diterima belum jelas atau sudah menyalahi kita harus sudah melakukan. Ya. Gas terus nih, lagi aja ke bawah ya. Baik Pak, ya bagaimana tentang Syiah? Panjang lebar ya, poinnya gini. Syiah itu awalnya macam kekuasaan. Ya, nanti kita lihat sejarah yang kisah awal munculnya Syiah. Kemudian apa yang kita lihat hari ini, yang kemudian dia menafikan sahabat yang lainnya, sahabat-sahabat kibar itu, ini satu persoalan. Dan itu berarti udah bukan ajaran Islam begitu. Kalau menafikan sahabat, kenapa saya bilang begitu? Karena adanya ijma sahabat. Kalau kita udah nggak trust sama sahabat, atau kita ambil cuma 5 atau 6 sahabat saja, yang lain bagaimana? Berarti kita membuat distrust, rasa tidak percaya terhadap Al-Quran yang ada sekarang. Kenapa? Karena Quran yang sampai kita sekarang ini itu berdasarkan ijma sahabat, berdasarkan ijma sahabat. Di situ letak fatalnya. Gitu. Yang saya pahami gitu. Kurang lebih gitu. Nah oleh karena itu, ya kita harus pahami juga seperti yang diajarkan para ulama. Sumber hukum itu kan Al-Quran, apa? Hadis atau khabar atau sunnah. Yang ketiga apa? Ijma. Ada ijma ulama, ijma sahabat. Yang keempat baru diputuskan oleh ijma sahabat seperti penulisan Quran. Makanya nggak boleh ditolak. Termasuk apa? Dalil wajibnya khilafah. Nah gitu. Anal muslimina yajibu nasbul khalifah wa wujubuhu bisyar'i la bil aqli, contoh. Gitu. Panjang lebar berbicara dia. Kita bersyukur. Ya intinya apa ya? Enggak. Kita pun bukan waktunya ngapalin Pak ya. Waktunya ngamalin sebisa-bisa kita dalam belajarnya kayak begini nih. Kalau begini apa sih Bapak dapat? Sebenarnya apa yang Bapak dapat? Sekolah 20 GB misalkan kan. Urusan token 5 GB ya. Urusan dapur 1 GB, 2 GB. Ujungnya tinggal 5 MB. Dipaksa lagi untuk ngasih pemahaman pemasukan segala macamnya. Ya sekarang paham apa? Ya digas terus ya lama-lama ngebul tuh malah. Nah ini anak-anak kita, maksud saya, anak-anak ini bagaimana kita tanamkan semangat untuk tolabur ini dia suruh ngapalin, suruh belajar yang benar. Kenapa? Dia mah misalkan kasih 258 GB ini, dia masih lega banget Pak. Emang bedanya apa? Jangan cuma kuota doang itu buat push rank
Ya menjajan kan begitu. Jadi banyak yang kosong. Dia yang disuruh belajar. Maksudnya begitu Pak. Kita menyiapkan generasi. Nah kalau bapak-bapaknya dengan kita ngaji itu membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa. Benar Pak. Kalau bapak ngaji di majelis ilmu itu jiwanya bersih Pak. Insya Allah. Benar. Ya jadi kayak orang apa itu contoh santri ngambilin air ke kalau buat padasan atau padasan apa ya? Kalau wudhu di empang atau di sungai pakai pengki begitu. Kira-kira itu padasan penuh apa kagak? Kagak, diserok yang pakai pengki atau pengki? Bukan pengki sekarang, kalau sekarang kan plastik ya pakai pengki yang dari bambu tuh. Yang buat nyapu mama kita ambil tuh air kita lari ngisi padasan penuh nggak tuh padasan? Lah sampai budek juga bakal penuh. Ya emang cuma secerat itu air. Betul. Tapi jangan lihat padasannya penuh apa kagak. Lihat pengkinya jadi bersih. Lah kita emang begitu. Kita wayangnya jadi pengki usianya ya. Ya kali ilmu kita nggak dapat Pak. Di majelis taklim manapun kita nyampe. Ilmu kagak ada yang masuk. Harus tadi ya. Sekuler apaan Pak? Ya sukunya diler-ler. Wah begitu doang. Sistem ngomong harus gitu. Gara apa? Wah kata. Jangan lihat itunya. Bapak duduk di majelis ilmu bersih. Bapak jadi orang yang hanif, orang yang cenderung terhadap kebenaran. Enak kagak begitu? Adem, hatinya ayam, kagak beringasan. Gitu. Anak muda, orang muda masih pantas deh ya. Kalau laki-laki mah pantas begini. Ngomongin lari, begitu dia ngomongin kan, siapa yang mati? Itu dia mau sama gua. Habis ngaji, dia mati. Dia kan cakep gak itu? Lu cakep banget. Husnul Fatimah. Dia mati. Ngelakuin malah tamak gitu. Begitu dia gentak, buset ke jantungan mati. Tuh, ya hampir apa ya? Gitu Pak. Nah, terus yang kedua pesan saya nih, ajak yang lain Pak. Pasti bapak-bapak banyak CS yang di teman dan penuhin musola. Penuhin musola. Berat banget, berat. Kalau ngajak ngaji mah berat. Betul ya Pak? Berat. Karena ngajaknya ridho Allah. Makanya sering bilang di mana-mana, undang ini jangan pakai ridho Allah. Ridho Allah di zaman orang sekuler kayak begini, agak perlu, agak penting. Yang penting cuan Pak. Iya, batu kiri siapa gitu, umumin. Layarnya siapa yang hadir di ngamal. Hadir semua Pak. Yang bukan jamaah musola sini juga. Ini bocah-bocah kan rajin di medsos ini, dimasukkan ke IG, ke TikTok, ke FB, ngaji di musola. Wah, per orang dapat 100 juta. Wah, sampai Nusantara, sampai kita orang Margonda. Antri Pak penuh, pengen hadir. Boosternya itu gini Pak. Yang mencret langsung mampet. Iya, pikiran kita boosternya kan itu kan. Yang lagi ngojek, ya kan, udah mau maghrib, ditinggal. Pak saya turun dari sini, lu bawanya motor kan? Lu mau kemana? Gua mau ngaji. Ambil barang. Bener nggak? Ya motor itu paling berapa sih? 20 juta nih. Daripada gua nggak kebagian masuk kan begitu ya? Kira-kira begitu nggak Pak? Duitnya mana? Ada duitnya. Bukan itu masalahnya Pak. Jadi booster kita itu selalu gitu. Bukan gitu Allah. Padahal kalau kita tahu itu Allah, khairul dunya wa ma fihinna. Sebenarnya beda ya. Mudah-mudahan manfaatnya ini. Ya, yang penting kalau kita semati kita insya Allah keberkahan dapat nih yang sini kalau ada majelis ilmu ya kan. Kamu kalau ada pengajian panas Pak, gancangan. Antar tetangga diri-diri kan pada terkik kan gak enak banget ya. Kalau ada pengajian begini mah akur. Lah kapan lagi masalah silaturahmi ngumpul? Betul. Ya paling yang udah habis pensiun, kalau udah pensiun mah yang di rumah baik lah, pensiun semuanya lah. Ya kalau dia masih kerja susah. Tapi ketemu di musola kayak begini jadi silaturahmi dia penuh rasa mahabbah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم اجعل الفاتحة بسر الفاتحة ببركة الفاتحة وبالفاتحة والسلامة
نسألك البركة ونسألك المغفرة ونسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من الإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة من قلوب عن دينك وعلى طاعتك من دار الدنيا دار الآخرة يا فرج الحمد في الله يا من يعبد بالحمد على السلام وأخبرك نقول الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih. Wallahu a'lam. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah untuk Ustaz Dede Wahyudin telah menyampaikan tausiahnya. Sebelum acara kita berteman, kita minta lapat